Oke, kalau bisa tahu ini daerah kota mana? Selamat malam semuanya, bisa ketik di kolom komentar. Dari kota mana saja, sambil kita menunggu yang lain ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Kita percaya ya, manusia itu ada 3 jenis macam. Manusia pertama adalah manusia rata-rata. Kalau manusia rata-rata ditanya apa kabar Anda hari ini, jawabnya baik dan baik-baik saja. Terus ada manusia kedua, yaitu manusia di bawah rata-rata. Kalau manusia di bawah rata-rata ditanya apa kabar Anda hari ini, jawabnya selalu mengeluh. Wah, hidup susah ya, sebentar lagi pandemi, wah sebentar lagi saya bangkrut, sehingga hidupnya pun di bawah rata-rata karena kata-katanya. Tetapi ada satu jenis manusia, yaitu manusia ketiga, yaitu manusia di atas rata-rata. Kalau manusia rata-rata, di atas rata-rata, ditanya apa kabar Anda hari ini, dia pasti menjawab dahsyat luar biasa. Nah, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Wempi Suciadi. Saya ingin menyapa teman-teman semua. Ini banyak sekali ya. Ada dari kota Jakarta, ada dari Medan, ada dari Bandung, wah dari Ternate, wah Timor Leste. Terima kasih. Nah, eh, saya memperkenalkan diri dulu. Bisnis saya itu 10 tahun yang lalu adalah bisnis travel. Sampai hari ini pun masih bisnis travel. Nah, saya mulai bisnis travel itu dari kota Makassar, di sebuah garasi rumah kakak saya. Hari ini sekitar 500.000 travel agent. Nah, sekarang pandemi menghasilkan. Nah, total saya kurang lebih 500.000 orang. Nah, pada saat itu saya menciptakan 1 juta entrepreneur di bidang travel. Gagal, saya cuma berhasil mencapai 500.000 orang. Tapi 500.000 orang pun saya sudah mensyukuri. Saya sudah pensiun sekitar 5 tahun di bisnis ini, tapi saya tetap menghasilkan penghasilan. Karena 300.000. Nah, terus 3 bulan terakhir, saya ada terpanggil untuk memulai sebuah bisnis baru dengan visi menciptakan 1 juta milenial punya properti. Nah, sebetulnya saya tergelitik itu dari tantangan dari kata-kata Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dia mengatakan bahwa 1 juta milenial itu terancam tidak punya properti. Nah, saya berharap saya bisa ikut memberi sumbangsi, membantu bagaimana banyak milenial atau siapapun yang ingin memiliki properti. Nah, pertama malam hari ini kita harus belajar dulu bagaimana sih kondisi dunia saat ini. Nah, jadi kita tahu ya, ini terjadi pandemi sekitar 2 tahun lebih. Nah, bahkan kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, apakah berkepanjangan. Ketiga orang bisnis mengatakan bahwa ketika ada masalah, ada resesi, ada pandemi, cash is the king. Betul nggak kalau Anda sering dengar? Tetapi kalau pandeminya berkepanjangan, uang cash Anda pasti habis. Jadi bukan cash is the king, tapi cash flow is the king. Apa sih itu cash flow is the king? Nanti saya akan menjelaskannya. Nah, Bapak Ibu, kita nanti bisa ada sesi tanya jawab juga. Nah, jadi hari ini ketika kita mau bermain properti, apakah semua properti bagus? Nah, tadi saya cerita sedikit ya kondisi dunia saat ini, ekonomi tentunya. Nah, pada saat ini kita tahu ya, pada saat pandemi itu Amerika mencetak uang sangat banyak. Nah, di mana 20 tahun dia cetak duit dibanding 2 tahun terakhir waktu pandemi, dia mencetak 3 kali lebih besar. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya inflasi akan semakin tinggi. Nah, bahkan inflasi itu sudah tidak terkendali di Amerika, katanya 9,1. Bahkan itu bulan lalu ya. Bahkan diprediksi akan tembus double digit, bisa 10% ke atas. Di Indonesia 2 bulan lalu 3%, terakhir itu 4,9. Maka inflasi akan semakin tinggi. Kenapa? Karena ini akan mengimbangi cetak uang dari Amerika ini.
apa sih hubungannya dengan properti, teman-teman? Nah, jadi ketika yang namanya inflasi, maka bank sentral itu akan intervensi, yaitu dengan menaikkan bunga untuk membuat turun, kayak seperti itu. Tapi bagaimana sih cara maksudnya inflasi terkendali? Naikkan bunga. Nah, ketika suku bunga naik, apa yang akan terjadi? Nah, properti akan naik, kayak seperti itu. Kenapa sih kita memilih bisnis properti? Apakah semua properti itu bagus? Jadi ada 5 syarat ya, 5 ciri-ciri untuk suatu properti dikatakan anti inflasi, anti resesi. Teman-teman semua mungkin bisa keluarkan pulpennya, bisa mencatat ya. Malam hari ini saya akan belajar bersama teman-teman memberikan 5 tips bagaimana sih properti itu anti resesi, anti inflasi dikatakan. Nah, yang pertama, propertinya harus di bawah harga 1 miliar, Bapak Ibu. Pak, apa sih maksudnya kenapa harus bawah 1 miliar? Ya, karena supaya marketnya besar. Kalau hari ini bisa nggak properti 10 miliar, 20 miliar? Bisa aja, tapi susah jualnya nanti. Nah, bahkan kenaikannya tidak sebanyak yang 1 miliar, kayak gitu loh. Yang di bawah 1 miliar. Nah, terus yang kedua, propertinya itu harus lebih besar. Dia punya nilainya. Sorry, suara saya kedengaran jelas? Iya Pak, terdengar jelas Pak. Ya, di saya di sini Jelas. Sangat jelas, Pak. jelas ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi apakah suara saya masih jelas? Masih. Oke. Masih Pak, masih jelas. Oke. Masih. Oke. Kita lanjut ya. Jadi bagaimana memilih properti yang anti resesi dan anti inflasi. Nah, jadi yang pertama yang tadi saya cerita adalah propertinya harus di bawah 1 miliar ya. Nah, jadi Anda semua silakan catat. Jadi yang pertama itu propertinya harus di bawah 1 miliar. Nah, kedua, dia harus ada jalur transportasi. Apa sih maksudnya jalur transportasi? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah tinggal di Alam Sutra, itu Alam Sutra Kelapa Gading, dulu sebelum ada tol, itu harga propertinya 300 juta. Nah, kalau ada, mau cari rumah harga 2 miliar, itu sangat susah. Nggak ada yang mau jual, kayak gitu. Karena pasarannya di atas 2 miliar. Itulah yang namanya properti anti resesi dan anti inflasi. Ketika dia ada jalur transportasi, terutama tol ke tol. Nah, minimal dia harus ada jalur transportasi. Nah, terus yang ketiga, dia harus ya propertinya nilai sewanya lebih besar daripada sambannya. Saya kirongeng kodong. Nggak Ya. aneh suara HP ku gara-gara kena air. Oke, terima kasih internet sedikit. Nah, yang ketiga, propertinya nilai sewanya harus lebih besar daripada cicilan banyak. Nah, apakah ada Pak? Nah, nanti saya aja. Kalau cicilannya 2 juta, bunga banyak misalnya, atau pihak ketiganya, ya minimal penghasilannya itu bisa sekitar di atas 2 juta, minimal 3-4 juta. Nah, nanti itu adalah ciri yang ketiga. Nah, terus propertinya harus lingkungannya sudah terbentuk. Nah, jadi bahkan saya bilang contoh ya, jadi kalau misalnya Anda mau beli apartemen nih, Anda harga apartemen 800 juta. Anda harus survei di samping apartemen itu, rumahnya harus di atas 2 miliar. Nah, karena kalau tidak ya orang pilih rumah. Tapi ketika rumahnya 2 miliar, orang nggak sanggup beli. Maka ketika ada harga apartemen 500 juta, 800 juta, maka dia akan beli. Seperti itu. Nah, terus
properti yang menghasilkan cash flow. Apa sih maksudnya Pak yang kelima? Jadi kayak ini, tadi saya kan cerita, ketika krisis terjadi, cash is the king. Nah, tapi ketiga, lama, lama banget uang Anda pasti habis. Jadi Anda harus membuat namanya cash flow is the king, yaitu misalnya sewa-sewanya ada setiap bulan sehingga uang cash Anda nggak habis tapi menghasilkan cash flow setiap bulan. Nah, saya kasih contoh. Kalau Anda beli rumah, itu cash flow-nya berapa? Sewanya 2-3% per tahun. Betul ya? Kalau Anda beli rumah, beli ruko, itu 3-5%. Nah, tapi ketika Anda membeli apartemen seperti hotel, itu akan punya cash flow 7-15%. Nah, apalagi Anda bisa mendapatkan di bawah harga. Nah, bahkan nanti saya akan mengajarkan bagaimana sistem memilih konsep baik, BAIK. Nanti saya akan jelaskan. Nah, itu yang sama-sama kita pelajari dulu ya di sesi pertama ini, yaitu 5 tips memilih properti yang anti resesi dan anti inflasi. Ayo semua catat ya, kita sama-sama belajar. Yang pertama harus di bawah 1 miliar, kedua harus ada jalur transportasi, ketiga nilai sewanya harus lebih besar Pak dari cicilan banyak. Gampangnya seperti ini. Kalau Anda mau beli misalnya satu properti harga 500 juta, di bank itu biasa cicilannya 5 juta Pak. Nah, kalau 5 juta Anda bisa sewa-sewakan misalnya 6-7 juta, berarti itu bagus. Itu berarti artinya di bawah market harga. Nah, terus itu cash flow-nya, dan istilahnya itulah yang kita bilang lingkungan yang paling penting. Nah, terus apa sih yang hari ini kita mau sharing, yaitu ketika Anda masuk ke yang namanya apartemen, nah Anda harus properti itu terbagi dua, ya, ada rumah, ada apartemen. Nah, apartemen juga ada yang namanya sistemnya. Jadi yang pertama adalah sistem apartemen baik. Bukan yang terbesar, bukan yang terluas, atau bukan yang terbaik, tapi cukup kata baik. Apa itu teman-teman? Baik. Nah, sekali lagi ya. B pertama adalah best deal. Apa sih maksudnya Pak best deal? Contoh, hari ini kita ada bekerja sama dengan satu apartemen namanya Metro Garden. Nah, Metro Garden itu lokasinya di samping Puri, tepatnya di Karangtengah. Kalau Anda tahu tol Karangtengah, disitulah lokasinya. Nah, jadi ketika Anda survei, lokasi di Puri kira-kira berapa per meter sih, Bapak Ibu? Itu kurang lebih sekitar 20 juta, 30 juta per meter. Nah, hari ini Metro Garden itu tawarkan hanya harga 13 juta, 14 juta per meter. Murah atau murah banget. Itu yang pertama, yaitu harus best deal. Nah, bahkan Anda harus cari, nanti Pak Yohanes bisa share ya PDF-nya. Nah, jadi yang pertama B-nya baik itu adalah best deal. Yang kedua adalah A, akad. Jadi saya seringkali selama saya 10 tahun di dunia bisnis, saya banyak sekali ketemu orang yang sukses dan orang yang belum sukses. Nah, saya nggak mengatakan dia nggak sukses ya, atau tidak berhasil, tapi belum. Karena satu saat dia bisa mencapainya ketika dia mau. Nah, selama ini saya selalu memperhatikan adalah pertanyaannya. Ingat ya, apa sih yang membedakan orang-orang sukses dengan orang yang belum sukses? Yaitu cara bertanyanya. Ingat, pertanyaan yang benar akan menghasilkan jawaban yang benar. Contohnya bagaimana, Pak? Contoh ya, banyak orang yang tidak sukses, belum sukses, dia sering bertanya, kapan saya kaya? Kapan saya beli properti? Itu terlalu general, saya bilang. Orang sukses fokus pada spesifikasi, yaitu cara tanya yang benar adalah bagaimana bayar DP-nya, yang kedua bayar cicilannya bagaimana. Nah, ketika setiap kali ketemu properti, Anda selalu tanya, bagaimana saya bayar DP-nya, kedua bagaimana saya bayar cicilannya. Maka hidup Anda pasti berubah bumi dan langit. Akan ada banyak solusi-solusi. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, jadi Anda harus memenuhi cara scoring kami, yaitu baik, harus best deal. Yang kedua adalah A, yaitu akad. Jadi akadnya hari ini kita misalnya 1 juta langsung akad, langsung huni, kayak seperti itu. Bahkan bisa nggak Pak? Saya hanya mau bayar cicilannya saja. Wow, cicilannya saja. Berapa bunganya? Ya kalau hari ini bunga mumpung masih lagi ada promo itu 3,72% per tahun. Nah,
Terus yang ketiga adalah I, yaitu infrastruktur. Nah, saya banyak sekali melihat apartemen. Saya bahkan di masa jaya saya bisnis travel, saya ada beli kurang lebih 10 apartemen. Tapi 6 apartemen saya kecewa. Kenapa? Sertifikat tidak pecah. Nah, jadi legalitasnya nanti akan kita bahas. Yang terakhir adalah tadi baik ya konsepnya. Yang pertama B, yaitu best deal. Yang kedua 1 juta langsung akad kayak gitu. Terus boleh nggak bayar bunganya saja selama 2 tahun. Nah, terus yang ketiga I adalah infrastruktur. Nah, terus yang terakhir adalah K, konsisten legal. Harus sertifikat sudah pecah. Sekali lagi saya bilang ya, karena kalau sertifikat tidak pecah, maka pasti akan turun nilainya. Karena tidak ada yang mau beli. Tapi kalau ketiga memenuhi 4 unsur ini, dia akan naik terus. Kenapa? Karena Anda sudah dapat di bawah harga pasar. Yang biasa kalau orang pemain saham, Loki Hong bilang sering adalah beli Mercy harga bajai. Nah, itu yang Anda harus dapat 4 kriteria ini sehingga Anda bisa sukses di industri properti. Pak Yohanes, ada Pak Ya, Pak. Yohanes, Siapa? ditampilkan PDF-nya. Baik, Pak. Nah, dari kita sama-sama belajar ya. Jadi 5 properti anti resesi yaitu harus di bawah 1 miliar, ada jalur transportasi, nilai sewanya lebih besar, lingkungannya sudah ada yang huni, dan bahkan propertinya itu Anda harus cek cash flow-nya. Bahkan lingkungan itu maksudnya kalau apartemen, kalau rumahnya harga 2 miliar, maka orang yang tidak mampu beli properti 2 miliar, maka pasti beli apartemen yang harga 500 juta, 800 juta. Nah, perkenalkan, hari ini ada namanya Metro Garden. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya, memenuhi 5 kriteria properti anti resesi dan inflasi, bahkan dia memenuhi 4 scoring kita, apartemen baik, yaitu best deal, di mana harganya itu sekitar 13 juta. Anda bisa cek lah, ini 15 menit dari samping Lipo Mall Puri. Ya, kurang lebih sekitar 5 menit lah. Dia mau ke bandara sekitar 10 menit. Ke Tangerang, Alam Sutra, 15 menit. Nah, makanya saya bilang, ketika Anda mencari properti yang seperti ini, maka kemungkinan naiknya itu pasti akan lebih besar. Kayak seperti itu. Bahkan nanti saya ada lokasi kedua, yang di depannya kampus universitas, di mana cicilannya cuma 900.000 per bulan. Keren atau keren banget. Nah, jadi Anda jangan sampai melewatkan ya. Tapi Anda belajar dulu. Hari ini saya mau Bapak Ibu sekalian, kita lebih sharing ya. Ada pertanyaan apa, Anda bisa sharing, kita hari ini lebih edukasi dulu. Nah, jadi tadi saya bilang ya, 5 ciri apartemen anti resesi, terus Anda harus scoring yang baik, yaitu harganya harus best deal, akadnya harus 1 juta tanpa DP, yaitu DP-nya 0. Nah, cicilannya itu 2 tahun hanya bayar bunga. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, lokasi kita itu sangat premium ya. Jadi pintu Karangtengah 1 menit, ada rumah sakit Mandaya Hospital. Nah, terus ada kalau Anda mungkin dari tol itu kalau ke kanan itu Green Lake, ke kiri lokasi kita. Nah, ke Lipo Mall Puri, bandara sangat dekat sekali. Next. Dan sudah bangun, itu yang paling penting. Jadi kriteria bisnis yang baik adalah sudah bangun. Sebab banyak itu developer itu jual gambar, jual flyer. Hasilnya dari 10 yang ada, 7 tidak bangun. Nah, ini ya. Ini bukti nyatanya sudah bangun, ada sekolah, bahkan fasilitas kita itu kolam renangnya Olympic size. Jadi itu luas banget. Bahkan saya bilang banyak orang yang punya properti di sana itu beli lagi apartemen kita. Kenapa? Karena mereka mau merasakan kolam renang yang sangat besar. Oke. Nah, terus ke bandara sangat dekat, Mandaya Hospital Internasional. Nah, ini salah satu rumah sakit favorit orang Jakarta. Oke, Bapak Ibu, supaya saya tidak terlalu jauh, ini comparing harganya. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Yang ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke, sambil Pak Yohanes sudah ada apartemen yang samping UI? Pak Yohanes?
Ya Pak, sebentar. Oke, ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chatting ya. Oke, next ya. Jadi Oke, kita lanjut ya ke apartemen berikutnya, namanya Atlanta. Ini sudah jadi juga. Ini ada 3 universitas di depannya, pas, yaitu Universitas Indonesia, terus Gunadarma, sama satunya apa? Saya lupa coba. Terus ada 2 mall besar. Nah, bahkan apartemen ini itu lokasinya pas di dalamnya itu ada rumah sakit Bunda Medik. Ini menyatu ya, menyatu. Sehingga nilai sewanya itu sangat tinggi. Nah, bahkan Bunda Medik TBK, Bunda Medik ini ownernya itu salah satu pemain bisnis bayi tabung. Nah, setahun itu ada 10.000 bayi tabung, 7.500 itu dari Bunda Medik Group, kayak gitu. Jadi dia termasuk market leader lah di industri bayi tabung yang sangat profesional. Nah, hari ini dia bangun apartemen. Nah, di mana tentu kelasnya sangat luar biasa. Nah, kalau saya sih selain melihat kelasnya, saya melihat potensi bisnisnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena contoh ya, kalau orang misalnya bayi tabung itu butuh waktu misalnya untuk misalnya pemeriksaan apa, terus kadang mereka nginap misalnya 3 hari, 5 hari. Nah, itu kan mereka butuh yang namanya apartemen, hunian yang nyaman. Nah, kalau biasa mereka dapatnya itu hotelnya mahal 1 juta, ini cuma 500.000. Nah, bahkan Pak, berapa sih harga apartemen ini? Nah, saya langsung buka. Harganya cukup booking fee 1 juta. Langsung huni, langsung cicil. Nah, bahkan kita ada kerjasama dengan bank terbesar di Asia Tenggara sama bank terbesar properti di Indonesia. Saya sebut namanya BTN. Nah, saya sangat percaya sama BTN ini. Maka pada saat waktu pandemi itu banyak sekali masyarakat dibantu sama BTN, itu diberi kemudahan hanya bayar bunga saja kayak gitu. Nah, bahkan BTN ini sudah memiliki sekitar 6 juta nasabah. Nah, ini ada yang bertanya cara memilikinya. Sabar Bapak Ibu, sabar ya, sabar. Nah, memang saya tahu stoknya menipis. Nah, saya mau jelaskan dulu kepada Bapak Ibu intinya. Nah, tadi kan saya udah bilang konsep yang namanya baik. Nah, jadi Bapak Ibu, saya cerita, kita 1 juta booking fee, itu Anda sudah langsung bisa memiliki apartemennya. Karena kita langsung semua lempar di bank. Pak, terus bagaimana Pak saya bayar biaya BPHTB-nya, biaya akad, kurnisnya? Sudah gratis, termasuk. Pak, apakah kebetulan gratis? Nah, ini rahasianya Bapak Ibu. Bukan gratis. Bisa di-silentkan dulu supaya nggak mengganggu yang lain. Nah, jadi ini sebenarnya bukan gratis, tapi ditarik tahunnya diperpanjang sampai 20 tahun, komponennya dimasukkan di biaya cicilan. Nah, jadi lagi ada promo, yaitu bunga kemerdekaan, yaitu 1,7% per tahun. Nah, tapi khusus hanya 10 orang pertama saja yang Anda booking fee di orang yang mengundang Anda. Jadi Anda silakan ya booking fee-nya cuma 1, hubungannya kemana Pak? Ke orang yang mengundang Anda. Ingat ya, jangan ke orang lain, ke orang yang mengundang Anda. Nah, jadi ini apartemennya sudah jadi, bahkan tadi saya baru ke sana lagi, survei, itu marmer, bahkan sertifikatnya udah pecah. Sehingga, Pak, kenapa sih sertifikat harus pecah? Tadi saya sempat cerita ya, saya beli 10 apartemen, 6 saya
kecewa. Bahkan ada yang tidak mau, ada yang tidak percaya sertifikat. Kenapa harus percaya sertifikat, Pak? Supaya ketika kita butuh uang, kita sudah lunas, kita bisa sekolahkan lagi kayak gitu. Nah, karena saya tahu banyak apartemen developer besar itu dia hanya dia yang mau untung. Jadi sertifikat induk dia sekolahkan ke bank supaya dia semakin kaya. Nah, kita user sakit kepala, Bapak Ibu. Nah, meskipun dia developer terbaik, terbesar, lokasi strategis, tapi kalau tidak percaya sertifikat, jangan beli, Bapak Ibu. Nah, jadi saya bilang harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama yaitu best deal. Nah, kalau Bapak Ibu lihat harga pasaran di sekitar sana itu yang lebih mahal banyak. Nah, ini ya, saya bilang ada 3 kampus. Pertama Gunadarma, terus Universitas Indonesia, sama kampus Pancasila. Terus ada 2 mall besar, yaitu Mega Mall sama Depok Times Square. Nah, ini kalau dari Jakarta Selatan, itu Lenteng Agung, itu sekitar 15 menit. Nah, bahkan tadi saya bilang ya, ciri apartemen bagus itu adalah ada tolnya, kayak seperti itu. Pak, berapa harganya? Nah, jadi kita hari ini ada 2 apartemen yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang pertama lokasinya Samping Puri, ini sangat strategis di Jakarta. Samping Puri saya bilang, samping Jakarta Barat, itu harganya 800 juta, tapi tipenya lebih besar. Tipe yang untuk Metro Garden kita itu yang 1 bedroom sudah sold out, udah habis. Nah, itu sisa tipe studionya udah habis, tinggal 1+1. Nah, itu harganya 800 juta. Nah, itu Bapak Ibu bisa miliki dengan booking fee 1 juta plus cicilannya kurang lebih 2 jutaan lah selama 2 tahun dengan suku bunga 3,72%. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita punya lokasi di depannya Universitas Indonesia di Depok Margonda. Itu kalau dari Jakarta Selatan sekitar 15 menit, itu ada rumah sakit, ada 3 kampus, ada 2 mall, ada 2 tol. Nah, itu booking fee-nya 1 juta. Nah, 1 juta Anda bisa langsung akad, langsung huni. Udah termasuk BPHTB biaya furnis. Nah, bahkan bisa tanpa furnis kalau Anda mau, bisa juga. Kalau Anda mau furnis, ada juga harga sesudah furnis, itu nanti Anda bisa pilih 2-3 tipe. Bahkan ada yang suka tipe nuansa Jepang, ada yang suka nuansa Asia, itu sudah lengkap sekali. Nah, yang paling penting adalah cicilannya, bunganya itu dalam rangka hari kemerdekaan, suku bunga kita 1,7%. Nah, itu kita baru launching tadi siang jam 1. Nah, itu sudah ada kurang lebih 10 booking fee. Jadi kita buka dulu terbatas ya, mulai dari 10 lantai awal, itu kita hanya terima kurang lebih sekitar 50. Nah, nanti dari 50 ini Anda cukup bayar 1 juta, ini bangunan udah jadi ya. Bahkan kalau begitu marmer, Anda bisa datang, tapi hubungi dulu marketing atau orang yang menggunakan Anda, karena Anda akan dapat bunga promo. Tapi kalau Anda langsung datang ke sana, ya Anda tidak dapat. Anda harus mendaftar di orang yang mengundang Anda. Jadi sekali lagi ya, Anda harus mendaftar ke orang yang mengundang Anda. Itu berapa cicilannya? Ya tergantung Anda ambil tipe berapa. Nah, kebetulan di sini tipe 1 bedroom yang paling laku itu cukup banyak stoknya. Ada, kita buka untuk yang 1 bedroom itu ada 50 pertama dulu dari total 157. Nah, tapi kita akan buat bertahap ya, dan karena harga kita masih harga opening, dia akan naik 1% setiap hari Kamis. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Nah, saya memberikan dulu penjelasan detail. Siapa tahu apa yang saya sampaikan kurang jelas, mungkin sinyal yang nggak jelas, Anda bisa bertanya ulang. Silakan tulis di kolom komentar apa pertanyaan Anda. Atau Anda mau langsung ngomong, silakan Anda ajukan jempolnya.
Nanti Pak Yohanes akan buka mic-nya. Nah, ini saya jawab dulu beberapa ya. Ya, oke. Untuk Pak Afu, untuk yang dekat UI, kapan dimulai? Hari ini. Tadi jam 1 udah kita mulai buka. Nah, jadi kita punya harga awal, Anda cukup booking fee 1 juta, langsung akad langsung huni, itu bunganya cuma 1,7%. Kalau 1,7%, saya ambil contoh ya, kalau apartemennya harga 500.000, harga apartemennya 500 juta, Anda 3 kali 1,7% itu berapa? Itu sekitar 900.000. Nah, kalau Anda ambil ya harga 600.000, Anda 3 kali 1,7%. Oke. Nah, pengembangannya di Bali ada nggak? Kalau pengembangan di Bali kita ada grupnya isi properti, itu ada 3, ada di Nusa Dua, ada di Canggu, sama Jimbarang. Ya silakan Pak Dewa hubungi yang mengundang Anda. Nah, terus cara memilikinya di Depok, ini dari Pak Ahmad Royadi. Bagaimana caranya? Anda cukup booking fee. Nah, habis itu nanti akan kita atur BI checking. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih lagi satu ilmu, yaitu bagaimana kemungkinan lolos BI checking 99%. Nah, ada yang tertarik tahu bagaimana caranya lolos BI checking 99%? Silakan ketik, mau Pak. Nah, jadi ketika Anda semangat mau, saya akan menjelaskan. Nah, jadi masalah di Indonesia ya, terutama sejak adanya pay later, kayak Shopee Pay, itu banyak BI checking tidak bankable. Nah, jadi BI checking itu ada 2 ya. Yang pertama adalah namanya kolektibilitas. Kolek 1 sampai kolek 5. Jadi kalau Anda kolek 5, saya mau maaf, saya menyerah, saya nggak bisa bantu Anda. Tapi kalau Anda mungkin kolek 2, kolek 3, Anda ada keseriusan data, saya akan membantu negosiasi ke banknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang lihat selain kolektibilitas, BI checking adalah kemampuan bayar. Apa sih Pak kemampuan bayar? Jadi gini, anak muda usia mungkin milenial di atas 17 tahun, itu mungkin bisa tarik panjang sampai 20 tahun, 25 tahun. Nah, tapi kalau misalnya orang tua, anak muda kan umurnya 17 tahun, bisa tarik kredit sampai 20-25 tahun, tapi kemampuan bayar nggak ada. Nah, terus orang tua memasuki usia pensiun, mungkin dia ada penghasilan, tapi umurnya tidak bisa kredit panjang di bank. Jadi solusinya adalah supaya BI checking Anda lolos 99%, Anda joint account. Jadi bapak anak joint account, kalau suami istri kan udah biasa buat surat waris. Nah, maka kemungkinan Anda disetujui bank untuk kredit itu lebih tinggi, Bapak Ibu. Itu ya, itu sedikit tips dari saya. Kalau Anda mau kemungkinan lolos 99%, Anda joint account, bapak dan anak buat surat waris, atau mungkin kalau suami istri itu juga bisa, tapi itu udah banyak. Jadi istilahnya double joint 4 account, maka BI checking Anda naik. Nah, kalau biasanya kan orang perhitungan BI checking kayak seperti ini. Nah, misalnya kalau saya punya umur, misalnya misalnya apa BI checking ya, saya punya gaji. Misalnya saya mau cicil apartemen yang harga 800 juta. Itu kita cerita sistem dulu ya. Itu Anda harus bayar 8 juta. Nah, kalau 8 juta, berarti Anda harus punya income 24 juta. Siapa yang punya? Kurang, betul nggak? Tapi hari ini, dengan sistem terbaru yang kita kerjasama dengan Bank BTN, Anda cukup bayar 1 juta booking fee, langsung akad, langsung huni, karena bangunan sudah jadi. Bahkan sudah pecah sertifikat. Nah, bahkan cicilan 2 tahun tidak perlu bayar pokok, hanya bayar bunga. Berapa? 3,72%. Bahkan bisa sistem syariah maupun sistem konvensional bunganya. Anda silakan pilih BTN-nya, BTN syariah ataupun BTN konvensional. Nah, jadi sangat dipermudah. Jadi Pak, kalau hari ini saya mau cicil apartemen 800 juta, Anda cukup bayar 2 jutaan. Ya, anggaplah 2,5. Berarti ya Anda penghasilan UMP pun, Anda ojol pun, Anda pekerja UMP pun bisa memiliki seperti itu. Nah, bahkan nanti saya akan ajarkan yaitu bagaimana ternak properti. Setiap 6 bulan bisa beli 1. Nanti saya akan ajarkan habis ini. Saya baca dulu kolom chat. Nah, Anda yang mau bertanya, silakan bertanya.
Nah, ini harga Metro Garden 1+1 berapa harganya, Pak? 800 juta. Itu setara 2 bedroom. Luasnya kurang lebih sekitar 45-48 meter persegi. Jadi tipe besar, tipe studionya udah habis. Kalau Anda mau tipe studio, Anda bisa ambil di Margonda Depok, itu 15 menit dari Jakarta Selatan, itu harganya masih sekitar 400 jutaan. Ada yang 400 jutaan. Ada yang 500, ada yang 600. Selama berapa lama, Pak? 2 tahun aja bunganya. Kalau untuk bunga plus pokok, Anda nanti pilih. Anda mau 10 tahun, Anda mau 20 tahun, mau 30 tahun, silakan. Nanti dari orang bank yang akan memberikan hitungannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Stefanus, Pak, maksudnya purchase certificate itu gimana ya, Pak? Maksudnya itu adalah Bapak nanti akan dapat namanya strata title. Jadi kan kebanyakan orang beli apartemen itu namanya PPJB, yaitu perjanjian pengikatan jual beli. Tapi sertifikatnya tidak ada kayak gitu loh. Nah, dia tidak bisa berikan. Kenapa? Karena masih dijaminkan di bank, sertifikatnya masih induk. Nah, jadi itu kan kalau misalnya Anda sudah nyicil apartemen, Anda tidak bisa pinjam uang di bank. Nah, ini 1 jutanya per bulan, setoran 1 juta berapa? Oke, ini pertanyaan bagus ya dari Pak Sunaidi. Berapa lama? Jadi 1 tahun, Pak. Karena suku bunga 1,7% per tahun. Ingat ya, saya saja dulu waktu zaman saya itu saya bayar bunga 14% per tahun. Ini 1,7%. Nah, itu pun hanya promo kemerdekaan ya. Selama bulan Agustus, saya bilang. Itu hanya 1 tahun pertama. Nah, 2 tahunnya, ya masa tahun kedua yaitu 3%. Jadi kurang lebih sekitar kalau Anda ambil harga apartemennya yang di Depok tipe studio yang luas 25 itu harga 600 dikali 3 berarti ya sekitar 1,8, Pak. Nah, ada juga yang 500 kali 3 ya 1,5. Ya itu. Itu ya jawabannya Pak Sunaidi. Berapa lama? Itu 1 tahun 1 juta. Tahun kedua 1,5 sampai 1,8. Tergantung Bapak ambil tipe apa. Yang luas berapa, yang harga berapa. Kalau harga 500, cara hitungnya adalah cara hitungnya dikali 3,72%. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Hong Kong. Wah, Bu Pipit ya, Hong Kong. Misalkan saya ingin dijadikan passive income, bagaimana Pak sistem bagi hasilnya? Nah, jadi kita itu The Wang Holding itu membuat satu sistem properti dari A sampai Z. Kita ada kerjasama dengan Red Doors. Nah, Red Doors itu Red Doors, Escotel atau Tribelio, kalau Anda pernah dengar, yaitu perusahaan marketing teknologi yang membantu menyaringkan Anda penyewa. Saya mau bicara yang contoh lah, kalau misalnya di Metro Garden yang harga 800 juta, itu kan cicilannya kurang lebih 2,8. Nah, berarti kalau 2,8 per harinya itu kurang lebih ya, anggap 100.000. Pertanyaan saya, Pak Sunaidi, Anda tahu nggak hotel bintang 3, bintang 4 di Jakarta? Kira-kira berapa, Pak? 500.000 pasti ada ya. Nah, dosa Anda jual 500.000 lah. Anda kasih tahu ke Red Doors bahwa saya mau jual 200.000 aja. Anda sudah untung 100%. Kan modalnya HPP-nya 100.000, jualnya 200.000. Tapi kan tidak mungkin kan laku setiap hari, Pak, 30 hari kerja. Anggaplah 20 hari, Pak. Iya lah. Ya 4 juta, Anda masih bisa bayar cicilannya 2 juta, untung plus 2 juta selama 2 tahun. Nah, nanti tahun ketiganya bagaimana, Pak? Jual saja. Minimal Anda sudah untung 50-100 juta. Nah, itulah yang dikatakan passive income. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, jadi 400 juta itu kurang berapa, Pak? Kurang lebih sekitar 22. Nah, ada juga yang 500 juta itu tipe studio. Nah, luasnya sekitar 20 meter persegi. Ini yang ditanya di Depok ya, Ibu Kasifah. Nah, Ya, terus pesan minum makan tuh. Minum Nah. pesan dulu biar pesan. Itu Ya. pesan sudah di mana? Oke, bisa diselenkan dulu ya. Oke, terus untuk Bu Nur Ainin, promo untuk kemerdekaan. Jadi Pak, ini Bu Nur Ainun, jadi promonya booking fee 1 juta saja. Nah, 1 juta itu booking fee. Terus cicilannya berapa, Pak? 1,7% dikali harga tipe apa yang Anda ambil. Kalau saya bilang harganya misalnya
saya bulatkan aja ya, kalau 500 juta kali 1,7, kalau nggak salah sekitar 900.000 Pak. Sejuta lah, kurang lebih. Nah, terus tahun ketiga bagaimana? Ya kurang lebih suku bunga di tahun ketiganya itu naik sekitar 1%. Itu langsung dari BTN-nya. Wah, ini Pak Ahmad Royadi, saya mau ke Margonda Pak. Kira-kira kapan bisa ke sana? Besok bisa. Nah, Anda silakan menghubungi orang marketing kita, nanti tanya ke orang operasional. Jadi Bapak Ibu, saya mau jelaskan dikit ya. Kita ada orang divisi marketing, divisi agent, sama operasional. Jadi Bapak Ibu silakan langsung ke apartemen, tapi jangan di harga. Karena di harga usahakan closing untuk dapat promonya yang bunga 1,7% per tahun. Anda harus hubungi agent atau marketing yang undang Anda. Karena operasional tidak mengetahui hal ini. Dia cuma bisa membawa Anda lihat keliling, ini kolam renangnya sky pool, bahkan sky garden. Jadi Anda bahkan ini view-nya adalah gunung. Gunungnya ada 2 view, ada Gunung Pangrango sama city kayak gitu. Jadi saya bilang ini menurut saya sewanya akan sangat tinggi, saya bilang. Dan ini kebetulan lagi ada promo ya, biasanya itu dijual 700 juta tipe studio. Oke? Nah, jadi itu ya. Jadi apa sih yang hari ini kita belajar? 5 cara memilih apartemen, terus 4 sistem apartemen scoring yang baik, yaitu best deal, terus 1 juta langsung akad, suku bunga hanya 3,72 selama 2 tahun. Tapi khusus tahun pertama ini, bunganya dalam rangka kemerdekaan, bunganya cuma 1,7%. Wah, murah banget. Jadi kalau 1,7%, kalau Bapak Ibu ambil apartemen harga 600 juta, cuma sekitar 900.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu selama 1 tahun. Makanya saya bilang, Anda kalau pergi ke Universitas Indonesia, UI depan sana, itu rata-rata mahasiswa sewanya 2 juta, itu pun dalam lorong. Apartemen kosnya kecil, cuma 10 meter persegi. Nah, ini luasnya lebih besar, apartemen. Nah, kenapa bisa? Karena kita dibantu sama Bank BTN, di mana hanya bayar bunga saja selama 2 tahun. Ini keren banget. Nah, bahkan saya sudah mengajari Bapak Ibu kemungkinan lolos BI checking 99%. Oke? Ada bertanya lagi? Ada pertanyaan? Ada bank syariah? Ada Pak, Bapak Ibu, semua sama, hanya bayar bunga 1,7% per tahun, hanya selama bulan Agustus, Bapak Ibu. Jadi saya bilang manfaatkan promonya, mumpung murah bunganya. Bisa sistem syariah, bisa sistem konvensional. Oke, Pak, ini bukan penipu yang jelas, bukanlah Pak, saya nggak mungkin pertaruhkan nama besar saya, dan bangunan ini sudah jadi. Nah, tapi sekali lagi ya, belum tentu Bapak Ibu disetujui, karena itu adalah cicilan ke Bank BTN. Jadi kalau Anda mau pasti disetujui, Anda bayar cash. Nah, tapi apakah Bank BTN, BI checking-nya gampang? Saya bilang, saya bukan pemilik Bank BTN. Jadi Anda perlu disurvei. Jadi tidak semua orang bisa dapat, Anda harus bankable kayak gitu. Nah, ini ada Ibu Kasifah, setelah akad rental garansi 12 bulan lah Pak, Bapak ini antara. Iya, bisa Bapak Ibu. Anda nanti tinggal pilih reddoors-nya. Jadi kita ini hanya membantu Bapak Ibu menghubungkan nanti dengan reddoors, dengan Excotel, dengan Tripelio. Nah, Pak, kalau saya mau tanda tangan tentang rental garantinya, 7% per tahun. Boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi silakan Bapak Ibu, Anda hubungi Pak, hak huninya berapa tahun? Ini dia punya, kalau kita bicara apartemen, namanya secara title, itu namanya SHGB. Itu 25 tahun, Pak. Tapi diperpanjang 3 kali. Itu sudah free, karena itu dibebankan di biaya IPL. IPL itu adalah iuran pemeliharaan lingkungan. Itu Anda bayar kurang lebih 18.500 per meter.
18.800 dikali luasang. Kalau luasang Margonda itu 25, berarti Anda 3 kali, ya sekitar 400-500 ribu lah sebulan. Itu sudah termasuk untuk membayar IPL sinking fund kalau di properti. Terjawab ya. Ini Bapak atau Ibu ya? Clementina, Ibu Clementina de Olivier. Nah, ini yang dari Timor Leste ya. Ini yang paling jauh peserta kita dalam malam hari. Oh, ada yang dari Hong Kong juga tadi saya lihat. Oke. Ada pertanyaan lagi yang saya bisa bantu Anda? Oke, silakan Anda hubungi marketing Anda. Mungkin terakhir pesan saya, ketika Anda mau beli properti, Anda harus cek lokasi-lokasi. Dan harus ada bank yang menyetujuinya. Sehingga, sama tadi saya bilang ya, orang bukan setelah kaya baru beli properti. Tapi kebanyakan, 90% saya ketemu adalah karena dia beli properti, dia menjadi kaya. Bahkan saya ingat sekali, saya ada beli properti dulu harga 125 juta. Pada saat itu, saya masih bekerja sebagai seorang administrasi di perusahaan di Makassar. Saya udah berani menyicil properti harga 125 juta. Nah, hari ini properti saya itu sudah bernilai 700 juta. Nah, sekali lagi ya, properti kalau Anda mau kaya, istilahnya di properti, jadi bukan orang kaya dulu baru beli properti, tapi karena dia beli properti, dia menjadi kaya. Nah, sekali lagi saya bilang, Anda harus survei lokasi dulu, Anda silakan datang, Anda hubungi marketingnya atau agennya, bahkan nanti Anda harus transfer ke rekening PT ya, jangan ke perorangan. Nah, habis itu prosedurnya, Anda booking fee malam ini, promonya 1 juta dalam rangka kemerdekaan, booking fee ya, booking fee 1 juta, terus nanti Anda akan BI checking, di mana BI checking ketika sudah lolos, itu kurang lebih 30 hari kerja, 14 hari sampai 30 hari kerja. Anda akan diputuskan sama Bank OCBC atau Bank BTN, di-approve atau ditolak. Nah, kalau ditolak, ya Anda mungkin pindahkan ke Bank BTN. Misalnya Anda ditolak di OCBC, Anda pindahkan ke BTN, atau sebaliknya. Nah, kalau ditolak, ya kita udah nggak bisa cerita. Karena ini semua lempar ke perbankan. Tapi ketika Anda berhasil diterima, maka Anda bisa tinggal sendiri. Kalau Anda tinggal, ya Anda hemat sekali. Karena saya bilang, cicilannya cuma 1 juta sebulan, tapi 1 tahun aja ya. Tahun kedua, bunganya 3,72, berarti sekitar 1,5. Tahun ketiga berapa, Pak? Itu udah bunga plus pokok. Itu sekitar kurang lebih 2 juta sampai 3 juta. Tergantung Anda mau tarik berapa tahun cicilannya. Nah, pesan saya terakhir, Anda ketika mau beli properti, Anda harus berani. Nah, karena Anda percaya saya, berapa tahun kemudian kita ketemu, Anda bilang, betul Pak, saya ke sarannya Bapak, saya ambil bunga promonya, saya hari ini bisa jual propertinya. Dan saya bisa mendapatkan cash is the king. Oke, selamat malam, thank you semuanya. Makasih.